Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam diskusi atau pembahasan tentang teknik perawatan komponen mekanik dengan pokok bahasan timing belt transmission. Timing belt transmission disebut juga transmisi sabuk gilir. Transmisi ini salah satu dari sistem transmisi, yaitu yang berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dengan sabuk gilir. Pemakaian transmisi sabuk gilir atau timing belt itu misalnya pada kendaraan roda 4, pada konveyor, pada kendaraan roda 2, dan pada robotika, baik robot-robot industri maupun robot-robot aplikasi yang lain. Ini contoh dari pemakaian timing belts pada kendaraan roda 2. Ini juga timing belt, pemakaian timing belt pada kendaraan roda 2. Ini pemakaian timing belt pada sistem lengan robotika. Ini pemakaian timing belt pada engine. Pada timing belt juga memiliki kode-kode tertentu, baik pada pulinya maupun pada timing beltnya. Pada timing belt pada bagian punggung itu ada kodenya, begitu juga pada puli timing belt juga ada kodenya. Bahannya hampir sama dengan sabuk-sabuk yang lain, terdiri pada tutup neopren, ada glass fibernya, juga ada lapisan nilonnya agar tahan aus. Ini yang lain ada neopren, ada bagian komponen yang tension, pengencang, ada nilonnya. Kemudian kode dari timing belt itu misalnya pada setiap timing belt ada kodenya, misalnya isoran 630H300. Nah, digit pertama ini atau bagian yang pertama ini menunjukkan manufakturernya atau pabriknya. Kemudian berikutnya adalah bagian kedua adalah menunjukkan panjang sabuk dalam inci, tetapi harus dibagi 10. H adalah tipe dari sabuknya, 300 ini yang bagian keempat adalah lebar sabuk, tapi dibagi 100, maka ini adalah kalau isoran 630H300, ini berarti buatnya adalah isoran, panjang sabuknya 63 inci, tipenya tipe H, lebar sabuknya 3 inci. Manufaktur dari timing belt ada Mitsubishi, ada Fenner, ada Pirelli, ada Bando, ada Isoran, mungkin ada juga manufaktur yang lain. Misalnya ini ada timing belt 88XL. Ini ada tabelnya, misalnya pitch length-nya
88 bagi 10, 8,8. Tipenya tipe XL. Kalau ini 240H, panjang sabuknya 24 inci, tipenya tipe H. Contohnya ya. Dan ini. Kemudian tipe-tipe sabuk. XL itu namanya extra light. Sangat ringan, digunakan untuk mesin-mesin kantor, mesin jahit, instrumen, dan komputer, printer, misalnya gitu. Mesin fotokopi. L light, ringan maksudnya. Mesin-mesin perkakas, pompa, mesin tekstil. Kemudian H atau H adalah untuk heavy, berat. Mesin tekstil, mesin kompak. Kemudian juga ada extra heavy, blower, mesin kertas, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada double extra heavy. Jadi tadi ada tipe XL, extra L, H, XH, double extra H. Jadi extra light, light, heavy, extra heavy, dan double extra heavy. Bedanya apa? Ya. XL, extra heavy, pitch-nya 1/5 inci atau 5,08. Pitch adalah jarak dari gigi yang satu dengan gigi yang lain, ini namanya pitch. L, light, adalah pitch-nya 3/8 in atau 9,5 mm. H adalah heavy atau pitch-nya setengah inci atau 12,7, kemudian extra heavy 7/8 inci atau 2,225 mili, atau double extra heavy 1/4 inci atau 31,75 mm. Misalnya untuk ada 60 extra light 025. Ini apa nih? Berarti ini panjang sabuknya 6 inci, tipenya extra light, lebar sabuknya 1/4 inci atau 0,25 inci. Misalnya yang paling ini 260 XL 037. Sudah gitu panjangnya adalah 26 inci, tipenya extra light, lebar sabuknya 0,37 inci. Dan yang lain lagi, ini yang tipe L. Ya, tipe H misalnya nih. Yang pertama ini misalnya 240 H075. Itu berarti diameter panjang sabuknya 24 inci, tipenya H atau heavy, lebar sabuknya 0,75. Ini yang paling gede. 1700 H300, berarti ini 100, panjangnya 170 inci, hanya tipe heavy atau berat, kemudian lebarnya adalah 3 inci, kan 300 dibagi 100. Nah, ini juga desain yang lain, ada 100 extra heavy, misalnya 980 extra heavy 400. Nah, kemudian bagaimana pengaruh terhadap tenaga? Untuk memilih tipe sabuknya tetap dipengaruhi oleh tenaga yang dipindahkan dan putaran. Nah, ini ini grafiknya, horizontal menunjukkan daya perancangan, kemudian ini ada putaran boleh kecil, misalnya sama ya, kalau tadi tenaga misalnya 10 kW, putarannya 1500, maka ini apa tipenya? 10 kita tarik ke atas, kemudian putarannya 1500, sehingga adalah tipenya tipe H atau tipe heavy. Ya, ini juga yang lain sama, ada 10,
1500 ya tetap tipe H. Ini tadi sudah dijelaskan bagian-bagian dari sabuk V-nya. Ini konstruksinya, jadi ini adalah konstruksi untuk sabuknya adalah ini juga dari gigi sampai gigi atau ya ini P, sedangkan pada gigi roda pulinya juga bergigi P-nya jarak dari sumbu satu dengan gigi yang lain. Kemudian hubungan antara pitch, jumlah gigi, ya, keliling adalah PdP sama dengan jumlah P dikalikan dengan Z. Makanya pitch-nya adalah PdP keliling. Dari pitch dibagi dengan jumlah gigi adalah pitch. Besar atau jarak sumbu. dP diameter pitch, Z jumlah gigi. Nah, kemudian hubungan panjang sabuk dengan pitch adalah pitch adalah panjang sabuk dalam mili atau dalam inci dibagi dengan panjang sabuk tapi dalam gigi, atau panjang sabuknya adalah P pitch kali panjang sabuk yang dinyatakan dalam gigi. Di panjang sabuk itu ada dua satuan, yang satuannya inci atau mili, dan satu lagi panjang sabuk yang satuannya jumlah gigi. Nah, kemudian bagaimana menghitung panjang sabuknya? Ini misalnya ada penggeraknya memiliki gigi Z1, memiliki gigi Z2, jarak sumbunya adalah L, ya, maka panjang sabuk dalam gigi, dinyatakan dalam gigi itu Z1 tambah Z2 bagi 2 ditambah 2 kali jarak sumbu tapi dalam satuan gigi, kemudian Z1 dikurang Z2 dibagi 6,25 dikuatkan dibagi jumlah panjang jarak sumbu dalam satuan gigi. Nah, tadi adalah LBZ panjang sabuk dalam gigi, LZ adalah jarak sumbu dalam gigi, Z1 jumlah gigi penggerak, Z2 jumlah gigi yang digerakkan. Bagaimana cara menentukan standar kekencangan? Sama, bahwa standar kekencangan adalah tergantung daripada gaya penekanan melenturnya berapa mili. Dipengaruhi oleh tipe sabuknya dan jarak sumbu. Lenturannya berapa? Isi adalah L dibagi 64. Z adalah lenturan, L adalah jarak sumbu, dibagi 64. Ini lenturannya. Standarnya berapa? Standar kekencangannya, standar gayanya adalah tergantung daripada tipe sabuknya. Apabila tipe sabuknya XL, ya, kemudian L, kemudian H atau XH, tergantung lebar sabuknya. Misalnya H, tipenya H. Ya, kemudian lebar sabuknya 1 inci misalnya ya. Tipe H, lebar sabuknya 1 inci, maka gaya penekannya adalah 32 Newton. Atau tipe H, lebarnya 1,5 inci. Ya, berarti ini H, ya turunkan, dan 1,5 incinya, berarti jatuh di 50 Newton. Jadi gaya penekannya kalau tipenya H lebarnya 1,5 inci, maka 5 kilo atau 50 Newton itu gayanya. Lalu lenturannya harus berapa? Lenturannya ya seperti tadi, bahwa IC adalah jarak sumbu dibagi 64. Kemudian puli juga memiliki kode, misalnya 14L100. Yang ini menunjukkan jumlah gigi, L tipe sabuknya 100. Nah, ini adalah dibagi 100, maka ini kok standarnya gitu ya, jadi adalah 1 inci. Jadi kalau 14L100 itu artinya jumlah giginya 14, tipenya L light,
lebar sabuknya 1 inci. Nah, ini macam-macam dari pemasangan sabuk puli, yaitu ada yang langsung pasak dengan langsung sliding tapi dengan baut. Ini pakai taper lock, ini pakai taper lock. Taper lock dari depan, ada juga taper lock dari belakang, dari sama-sama depan ya. Dan ini juga bentuknya saja yang berbeda macamnya. Nah, ini juga misalnya ini standar pulinya. Standar puli misalnya ini yang pertama 14L 0,50 itu artinya apa ini? Jumlah giginya 14, tipenya tipe sabuknya L, lebar sabuknya setengah inci. Ya, coba kalau kita nanti ambil yang 40 ini misalnya. 40 L 0,50 berarti ini adalah jumlah giginya 40, tipenya L, lebarnya setengah inci. Nah, ini yang lain, L juga masuk. Ini yang contoh yang satu ini 14L100. Ini jumlah giginya 14, tipenya tipe L, lebarnya 1 inci. Nah, ini adalah standarnya. Nah, ini juga pasti ada pasangannya atau bushingnya, taper locknya. Misalnya yang ini 18L100 ini adalah taper locknya kodenya 1108. Misalnya yang 60L100, ya ini kode pasangannya adalah bushingnya adalah 1610. Ya, ini adalah taper locknya yang cocok. Ini juga ini tipe yang H, misalnya 18H100, ya. Jumlah giginya 18, tipenya heavy, lebarnya 1 inci, taper locknya 1210. Ya, ini sama. Nah, ini pasti ada taper locknya, ini ada puli, ini ada Tufener 110824. Artinya adalah taper locknya 1108, diameter porosnya ini adalah 24 inci. Ya. Gimana caranya membongkar? Lah ini kan ada dua ya, ini ada dua lubang. Ini untuk melepas, ini justru untuk mengencangkan ini ya. Nah, makanya caranya ini dilepas dulu, baru nanti salah satu masukkan ke poros yang lubang yang ini, kemudian dikencangkan, maka otomatis dia akan keluar. Ulangi, ya, ini keluar. Ya, tadi dilepaskan dulu, kemudian nanti satunya dimasukkan lagi ke lubang yang lain, dikencangkan maka akan keluar sendiri. Ya, ya. Ya, ini sama ya tadi. Ya. Jadi, cara membongkarnya, yang lubang-lubang di sini di baut-baut yang ada di dua lubang yang sama ini, bautnya dilepas, kemudian satunya dimasukkan di sini, kemudian dikencangkan malahan, maka dia otomatis akan keluar. Ini taper lock yang ada, kemudian diameter lubangnya yang tersedia. Kemudian juga puli alignment. Ya. Seperti pada sabuk V, ada parallel misalignment, ada angular misalignment, juga ada combine misalignment. Caranya juga menggunakan mistar saja. Nah, berarti kalau ini kena, ini tidak, ini kena, berarti ini adalah miring, maka harus disetting sedemikian rupa hingga juga ini bersinggungan. Nah, ini gitu, ini kena, ini tidak, berarti ini harus digeser. Ini kalau sudah semuanya kena, itu berarti alignment-nya selesai. Mungkin itu saja dulu, saya sampaikan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.